Baik yang dirahmati Allah, maka adik-adik bahwa hati merupakan yang menuntun kita kepada langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang benar, itu hati. Maka dalam pandangan ini menurut Ari Ginanjar bahwa kebenaran Islam senantiasa selaras dengan suara hati manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan dibutuhkan manusia. Terkait dengan bahwa wirausaha itu tentu membudayakan pada nilai-nilai produktif yang baik dan benar yang sesuai dengan konsep-konsep ajaran agama yang kita anut, ya. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka di sini mengimbangi hati daripada manusia, yang dimana di sini selaras dengan suara hati yang sesuai dengan kebutuhan dan dibutuhkan manusia. Maka ajaran Islam merupakan tuntunan suara hati manusia, adik-adik, bahwa hati menjadi ukuran. Orang-orang yang belum beriman terhadap syariat Islam juga mereka menyatakan bahwa miras itu tidak baik buat dikonsumsi. Tetapi ambisi atau emosi nafsunya, ya, emosi nafsunya untuk berhasil dalam berwirausaha tetap diproduk walaupun bertentangan dengan hati nuraninya. Kemudian bagi orang-orang yang mengembangkan jasa riba, tentu mereka juga tahu bahwa riba itu merugikan orang lain, tidak berkedudukan yang adil. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa riba itu seperti lintah darat, ya. Artinya dia mengisap darah ekonomi masyarakat, ya, sampai gemuk sendiri. Jadi meninggalkan kemiskinan, menimbulkan kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat karena kurang darah. Maka identik bahwa darah itu seperti ekonomi. Ketika kita memiliki kecukupan ekonomi, maka kita berdarah yang cukup, tidak loyo, tidak lemes, tidak lesu. Nah, tetapi ketika nilai ekonomi kita kurang, maka kita kurang darah, pucat, loyo, lemes. Nah, itu maka suara hati itu mengukur bahwa sebenarnya konsep-konsep ribawi itu tidak sesuai dengan konsep-konsep keadilan. Maka kita harus selalu membangun emosi, mengelola emosi, memanajemen emosi kita, kecerdasan emosi kita untuk mendapatkan pada faktor produksi yang memiliki zat yang halal yang sesuai dengan syariat Islam, baik barang maupun jasa. Dari pengamatan dan pengamalan kita semua tahu orang kaya dengan pikiran yang sehat dan kreativitas, tetapi tidak berprestasi dalam bidang akademik. Itu banyak, ya.
Ini semua mengingatkan bahwa kecerdasan di sekolah yang diperoleh secara akademik bukan segala-galanya, tetapi penting. Kalaupun di sini bukan segala-galanya, tetapi penting. Memiliki kecerdasan akademik di bangku sekolah itu juga penting sebagai pendukung, salah satu pendukung. Tetapi walaupun dikatakan bukan menjamin keberhasilan daripada kesuksesan seseorang, ya. Ada faktor perilaku lain yang sifatnya non akademik yang tidak perlu dipertimbangkan dalam hidup agar menjadi lebih seimbang. Yang perlu dipertimbangkan dalam hidup agar menjadi lebih seimbang, yaitu emosi dan intuisi. Kalau intuisi adalah naluri, ya. Emosi adalah nafsu yang baik, bukan emosi terkait dengan orang yang suka marah-marah. Emosi itu namanya emosi yang negatif. Atau emosi negatif itu untuk misalnya dia memiliki jiwa wirausaha tinggi, tapi produk-produk yang dihasilkan bukan dari zat-zat yang sifatnya halal, ya. Yang tadi baik barang maupun jasa. Miras itu punya pasar yang sangat besar peluangnya. Apalagi dalam pergaulan, ya. Pergaulan anak-anak muda, ya, yang sok bergaya ke kota-kotaan, dia mencoba miras, ya. Orang yang tidak minum dibilang sangat kolot, dusun, ya. Nah, itu menjadi satu olok-olok. Jadi miras itu punya pasar yang bagus, tetapi tidak sesuai dengan konsep-konsep syariat. Kemudian riba itu punya pasar yang luar biasa. Walaupun tidak mengandung unsur-unsur keadilan, tidak mengandung unsur-unsur keseimbangan dalam yang terkait dalam akad tersebut, tapi luar biasa banyak diminati oleh masyarakat. Nah ini, ya, jadi kita harus mengelola emosi kita untuk membangun perusahaan, membangun jiwa wirausaha kita dalam konsep-konsep yang memiliki nilai-nilai yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Walaupun keuntungannya besar, mendapatkan keuntungan besar, tetapi kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka itu bertentangan, tidak boleh dilakukan oleh wirausaha atau pengusaha-pengusaha muslim, ya. Jadi jelas adik-adik. Jadi di sini bahwa peristiwa menarik adalah walaupun IQ kita telah ditetapkan sejak lahir, kecerdasan kita ditetapkan sejak lahir dan tidak dapat diubah, tingkat kecerdasan emosi kita tidak berkaitan dengan takdir. Karena orang diberi kesempatan yang sama. Orang tidak tidak dapat menyelesaikan pendidikan akademisnya, tetapi ketika dia berwirausaha, dia memiliki kesuksesan yang luar biasa. Karena dapat mengelola emosinya yang baik. Kemudian intuisinya, nalurinya berkata, membaca peluang-peluang, kesempatan-kesempatan dalam hal kaitannya dengan kewirausahaan, kaitannya dengan bisnis, ya. Jadi membaca peluang-peluang. Jadi yang terkait dengan takdir itu hanya
Yang tidak dapat diubah adalah kelahiran. Kita nggak menginginkan kelahiran kan, tapi kita dilahirkan. Kemudian takdir yang selanjutnya adalah kematian. Nah, itu tidak bisa dirubah. Tetapi kalau takdir akan kesempatan untuk mendapatkan rizki, tentu adalah suatu ikhtiar. Ikhtiar yang harus maksimal ya. Ikhtiar yang harus maksimal karena masing-masing individu, masing-masing orang diberi kesempatan yang sama dalam untuk mencari, untuk meraih kesuksesan dalam usahanya. Jangan lupa adik-adik, usaha itu adalah untuk memenuhi kebutuhan diri kita, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita ya nanti ya, untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita, untuk memenuhi kebutuhan lingkungan kita ya. Jadi kita harus menjadi manusia yang berarti di dalam lingkungan kita. Jangan kita jadi seperti pohon yang mati. Kita harus menjadi pohon yang hidup, yang bermanfaat untuk lingkungan kita ya. Bermanfaat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kecerdasan emosional kita tidak berkaitan dengan takdir. Takdir kita dapat tumbuh dan mengembangkan keterampilan serta sikap untuk membawa kita jauh dalam kehidupan. Banyak orang yang berhasil tidak harus memiliki IQ yang tinggi. Seperti yang kita contohkan di atas ya. Misalnya, tadi contoh terbaik adalah Bapak Yusuf Hamka ya. Secara akademis dia tidak memiliki IQ yang tinggi, tetapi sekarang menjadi penasihat menteri ya. Kemudian menjadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Apa yang perlu mereka miliki adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang secara efektif, berhubungan dengan orang secara baik, dan untuk menghadapi tantangan kehidupan secara kontraktif dan efektif. Artinya kita memiliki harapan-harapan besar dalam setiap masalah kita. Jadi berani akan tantangan-tantangan dalam kehidupan, menghadapi kehidupan ini. Sepanjang pengalaman, kita mengetahui bahwa emosi adalah sesuatu yang lembut. Nafsul mutmainnah adalah suatu emosi yang lembut, yang penuh kasih sayang terhadap keluarganya, penuh kasih sayang, penuh kesantunan kepada anak dan istrinya, penuh kasih sayang, lembut, ya. Emosi yang baik, nafsul mutmainnah. Kepada lingkungan masyarakatnya juga penuh dengan kelembutan. Jadi di sini terkait dengan emosi kita bukan emosi yang sifatnya negatif, tetapi emosi yang kita dapat kelola seperti nafsul mutmainnah, emosi yang lembut. Jadi sesungguhnya emosi adalah sesuatu yang lembut dan tidak dapat dipahami dan tidak dapat memiliki dalam arti usaha kita mencari pengetahuan. Emosi pada waktu yang lalu bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak produktif. Nah, ini emosi negatif ya, marah-marah. Kemudian tidak kooperatif terhadap orang ya. Memperlakukan orang semaunya sendiri ya. Jadi dan hendaknya tidak diberi tempat dalam dunia bisnis maupun pemerintah. Jadi emosi pada masa lalu itu dianggap seperti itu. Ya, ini tentunya tidak benar lagi. Emosi dan perasaan bersama dengan fungsi-fungsi jiwa yang lain
adalah inti dari tempat kerja dan dapat menjadi penyebab kegagalan atau keberhasilan dalam banyak usaha untuk melakukan perubahan di tempat kerja. Jadi emosi dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari seseorang dalam usahanya melakukan perubahan-perubahan di tempat kerja. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini terkait dengan etika profesi. Nilai visi pribadi dan visi perusahaan dan tugas adalah semua istilah yang mengandung muatan emosi di dalamnya. Nilai visi dan misi dalam perusahaan itu semua di dalamnya mengandung nilai-nilai emosi. Emosi tentu emosi pada pengelolaan, pada manajemen emosi yang baik. Emosi adalah nafsu. Seseorang kalau tidak memiliki nafsu tidak akan mendapatkan apapun. Ya. Nafsu, tetapi harus nafsul mutmainnah. Emosi yang dikelola dengan baik, yang menyeimbangkan antara hati, pikiran, dan aplikasi dalam kehidupannya. Ya. Kecerdasan emosi adalah lebih penting daripada kecerdasan IQ. Nah, ini juga menurut pendapat daripada pakar ya. Kecerdasan emosi EQ ya, Anda lebih penting daripada IQ Anda. Karena inilah yang menentukan keberhasilan dalam kehidupan bisnis yang dilakukan. Jadi EQ ternyata dominasinya lebih tinggi daripada kecerdasan IQ dalam bisnis, dalam perusahaan, dalam membangun sebuah jaringan bisnis. Di sini salah satunya adalah bahwa pelanggan sangat memperhatikan mutu produksi. Konsumen itu sangat memperhatikan mutu produksi. Utamanya itu. Konsumen mengutamakan mutu produksi. Namun lebih berminat pada cara mereka diperlakukan sebagai pelanggan. Artinya pelanggan itu menjadi suatu bagian daripada kemajuan perusahaan. Perusahaan tidak ada maknanya kalau tidak ada konsumen. Jadi memperlakukan pelanggan juga itu melibatkan satu emosi, kesungguhan, nafsu. Memperlakukan pelanggan, melakukan konsumen dengan baik. Mereka lebih senang daripada bukan hanya mutu, tetapi perlakuan terhadap mereka harus diperlakukan dengan baik. Nah, ini akan menjadi suatu ketetapan, artinya suatu akan menjadi pelanggan sejati karena ini perlakuan daripada perusahaan ini sangat baik. Di sini karyawan yang tidak santun, sembrono, masa bodoh, dan acuh, tidak peduli seberapa cemerlangnya, pintarnya. Artinya karyawan yang sembrono, tidak santun, walaupun dia EQ-nya tinggi, tidak akan menghasilkan penjualan kalau kecerdasan emosi, nafsunya itu tidak setinggi apa yang dimiliki dalam kecerdasan IQ mereka. Jadi perlakuan emosi menghadapi seorang pelanggan itu sangat dibutuhkan, bukan karena faktor IQ-nya, tetapi karena faktor EQ, emosi quality, ya. Emosi quality. Mengetahui bagaimana menghadapi orang, memiliki keterampilan antar pribadi dan kemampuan memecahkan
berpertentangan dengan harmonis adalah cara-cara yang penting untuk menjadi seorang yang cerdik, cerdas. Jadi IQ tidak menjamin bahwa orang memiliki kesantunan, ya. Tetapi tentu EQ itu menjadi satu hal yang penting, apalagi terkait dengan pelayanan, ya. Dan di sini tentu bahwa ukuran-ukuran dari keberhasilan seorang pengusaha, seorang wirausaha, dari atas kita gali, kita bahas ukuran-ukuran keberhasilannya ditentukan pada ukuran-ukuran EQ, emosi quality-nya, ya. Jadi emosi quality-nya menentukan daripada keberhasilan suatu usaha atau suatu kewirausahaan yang dibangun dengan cara-cara yang baik tentunya, ya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,